Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini kami dari kelas R4C kelompok 3 akan mempresentasikan tugas aplikasi statistika dalam bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini ada Ajeng Satriani Putri dengan NPM akhir 216, lalu ada Rizka Oktavia M dengan NPM akhir 209, lalu ada Dipap Bintang Pamungkas dengan NPM akhir 244, dan ada Diana Puspita Ayu dengan NPM terakhir 287. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke penjelasan materi pertama, yaitu kita akan membuat data dan grafik yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Oke. Udah masih. Pada data variabel indeks IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di tabel X ini terdapat data variabel yang sudah tercantum di kota-kota Kalimantan Selatan. Ini yang pertama, ini dari kota Kalimantan. Di kolom X ini hasil variabelnya ada 72,5, di tanah laut ada 70,98, di kota baru 70,18, dan seterusnya sampai kota Banjar. Oke, data ini diambil dari website statistika, kemudian kita visualisasikan ke grafik batang. Di sini tertera pada yang paling tinggi variabelnya ini ada kota Banjar. Dia di variabelnya ini 71,46, kemudian yang kedua ini ada kota, ini ada 78,5, kemudian seterusnya dari paling tinggi sampai paling rendah. Ini di paling rendah ada hulu sungai. Nah, hulu sungai ini di 67,66. Jadi semakin tinggi variabelnya itu semakin bagus kualitas hidup masyarakat di daerah sekitarnya gitu. Oke, selanjutnya di tabel Y. Nah, ini variabel proporsi, tahu jumlah guru dengan jumlah siswa SMP Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Oke. Di sini ada jumlah guru SMP di swasta ada 95, jumlah murid SMP swasta ada 1535, kemudian Y-nya, variabel Y-nya ini di Kalimantan ada 0,061889. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian divisualisasikan ke grafik batang. Ini paling tinggi ada dari Tanah Tumbu. Yang kedua ini ada dari Banjar. Kemudian yang ketiga ini dari Balangan. Dan yang paling rendah ini dari hulu sungai. Jadi data proporsi di Kalimantan Selatan ini antara guru dan murid ini paling tinggi proporsinya ini di kota Tanah Tumbu. Jadi bisa dikatakan kalau proporsinya semakin tinggi ini berarti kualitas pendidikannya itu di kota Tanah Tumbu ini semakin bagus, karena ibaratkan satu guru ini hanya menangani 7 siswa. Sedangkan kalau misalnya di hulu sungai ini paling rendah proporsinya, berarti jumlah kualitas pendidikannya kurang atau masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi kayak gurunya itu satu guru menanganinya sekitar 18 siswa, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan materi selanjutnya oleh Diana Puspita Ayu. Dipersilakan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi kenormalan data menggunakan uji Lilliefors ya. Jadi di sini kita akan menguji datanya apakah valid atau tidak. Jadi untuk variabel X itu kan kita ambil IPM-nya. Jadi kita di sini mau menguji kenormalan data untuk IPM-nya. Pertama yang kita lakukan itu urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini terdapat data yang terkecil itu ada di kota Hulu Sungai dengan X-nya itu 67,66. Nah, setelah kita menentukan dan mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, lalu kita mencari mencari min dari data tersebut. Caranya itu rumusnya X bar sama dengan sigma X per N. Nah, di sini artinya sigma X 67,66 ditambah 68,11 sampai dengan 80,11 ditambahkan itu hasilnya 1008,78. Nah, di sini kita tulis nih 1008,78 dibagi N-nya itu adalah 14. 14 itu adalah jumlah dari kotanya. Hulu Sungai, Barito Kuala sampai dengan Kota Banjar itu berjumlahkan 14. Nah, lalu 8,78 dibagi 14 hasilnya 72,05571,429. Kita sederhanakan, min X yang kita dapatkan itu jadi 72,05. Nah, kita telah dapatkan minnya berjumlah 72,05. Lalu kita isi kolom X min X bar. X bar itu adalah meannya ya, meannya rata-ratanya. Kita telah dapatkan rata-ratanya 72,05. Berarti di sini kita kurangkan 67,66 dikurangi 72,05, hasilnya adalah min 4,39. Terus 68,11 dikurangi 72,05 juga hasilnya min 3,94. Begitupun sampai ke bawah dijumlahkannya demikian. Lalu dihasilkanlah data yang tertera pada layar. Nah, setelah data itu selesai, kita mengisi kolom ini nih, X min X bar kuadrat. Jadi, hasil dari data X min X bar itu dikuadratkan. Di sini artinya berarti min 4,39 dikuadratkan hasilnya 19,27. Min 3,94 dikuadratkan hasilnya 15,52. Begitupun sampai bawah dikuadratkan semuanya. Nah, lalu kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya adalah simpangan baku sama dengan sigma X min X bar kuadrat dikurangi N min 1. Nah, di sini sigma min X bar kuadratnya itu dihasilkan dari sini, dari penjumlahan 19,27 sampai dengan 64,80. Dihasilkan 157,99. Jadi di sini kita tuliskan 157,99 dibagi 13. 13 itu adalah dihasilkan dari N-1. N-nya itu kan 14, dikurangi 1, hasilnya 13. Lalu kita bagikan, jumlahnya adalah 12,15. Nah, ini kan masih berbentuk akar ya. Jadi kita akarkan, hasilnya adalah 3,48. Jadi untuk simpangan baku untuk variabel X ini kita dapatkan dengan hasil 3,48. Nah, lalu kita akan menghitung z-score-nya. Kita kan udah diketahui ya tadi X barnya atau minnya itu 72,05, lalu simpangan bakunya 3,48. Nah, pertama-tama kita mau ngisi kolom ini, kolom X min X bar dibagi S. S itu simpangan baku. Berarti di sini kita 67,66 dikurangi X bar, hasilnya kan min 4,39, terus dibagi S, artinya dibagi 3,48, berarti hasilnya min 1,26. Begitupun sama yang bawah. Yang bawah juga min 3,94 dibagi 3,48, hasilnya min 1,13. Begitupun ke bawahnya dijumlahkan seperti demikian. Setelah kolom ini telah selesai, kita menentukan F
FZ-nya. Nah, gimana sih cara menentukan FZ-nya? Itu kita lihat di kolom sebelumnya. Misalkan dengan melihat Z tabel. Misalkan di sini min 1,26. Nah, min 1,2 ini kan di sini ya. Ini min 1,2. Terus 6. 6 itu berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dapatkan berarti FZ-nya itu adalah 0,1038. Nah, sama ya, ini juga 0,1038. Begitupun dengan kolom keduanya juga, baris keduanya juga. Ini kan min 1,13. Kita cari nih di sini, min 1,1 nih. Terus 3-nya dihitung 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan 0,1292, kita pindahkan ke sini 0,1292. Begitupun sampai ke bawah diolah seperti demikian. Nah, setelah itu kita isi kolom SZ-nya. Kolom SZ-nya itu rumusnya I per N. Berarti di sini 1 dibagi 14. 14 itu adalah N-nya ya. Sama dengan 0,071 terus 2 dibagi 14 hasilnya 0,143. Dijumlahkan, dibagikan sampai bawah dengan cara demikian. Terus di sini kita mengisi kolom terakhir, yaitu nilai mutlak dari FZ dikurangi SZ. Nah, ini FZ dikurangi SZ, berarti untuk kolom ini itu didapatkan dari 0,1038 dikurangi 0,071, hasilnya 0,03328. Yang bawahnya juga sama nih, 0,1292 dikurangi 0,143, hasilnya 0,0138. Begitupun sampai dengan bawah semuanya. Nah, setelah semuanya terisi, kita memilih nilai terbesar. Nilai terbesarnya itu didapatkan di sini, di 0,1861. Maka kita dapatkan nilai maksimumnya ini 0,1861. Nah, terus kita menentukan D tabel. D tabelnya itu didapatkan dari tabel nilai kritis untuk uji Lillie Force. Nah, di sini kan N-nya 14 ya, dan untuk alfanya 0,05. Di sini kita lihat nih 14. Nah, ini kan terus ininya kolom vertikalnya 0,05. Nah, ini yang kita dapatkan ini adalah 0,227. Maka kita dapatkan nilai D tabelnya itu 0,227. Nah, kesimpulannya nilai D hitung itu kan 0,1861 itu lebih kecil daripada 0,227. Jadi, data berdistribusi normal atau datanya itu nggak menolak H0. Jadi, untuk data X ini normal ya, nggak yang tidak normal. Jadi bisa dibilang ini memenuhi kriteria untuk penelitian. Lalu setelah variabel X kita uji kenormalannya, kita juga uji kenormalan untuk variabel X. Caranya untuk variabel Y. Caranya sama seperti tadi, urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Di sini data terkecilnya itu hulu sungai, dan yang terbesarnya itu ada tanah bambu, kota tanah bambu. Setelah itu kita mencari min dari variabel Y-nya. Cara mencari min-nya pun sama nih, 0,054863 dijumlahkan sampai bawah sampai dengan 0,144578. Sehingga mencari nilai min-nya itu didapatkan 1,216486. Nah, terus dibagi N. N-nya itu kan jumlah ininya ya, frekuensinya ya. Nah, frekuensinya kan 14. Berarti di sini 1,216486 dibagi 14, hasilnya itu 0,86891837. Nah, kita sederhanakan aja jadi 0,087. Nah, jadi kita temukan min Y-nya itu 0,087. Lalu kita lanjut untuk mengisi kolom ini, min Y barnya. Itu caranya berarti, nah yang ini, yang 0,54865-nya dikurangi Y bar. Y barnya itu di 0,087. Hasilnya itu min 0,032. Nah, yang bawahnya juga sama nih, 0,061889 dikurangi Y bar. Y barnya 0,087. Hasilnya
min 0,025. Begitupun sampai bawah diolahnya demikian. Setelah semuanya data telah ditemukan, lalu kita mengisi kolom y min y bar kuadrat. Nah, ini tuh artinya ini nih kolom yang di sini yang 0,032 itu dikuadratkan, hasilnya 0,001024. Terus yang ini 0,025 dikuadratkan, hasilnya 0,000625. Begitupun sampai bawah diolah seperti demikian. Lalu kita mencari simpangan baku. Simpangan baku ini rumusnya sigma y min y bar kuadrat dibagi n min 1. Nah, sigma y min y bar kuadratnya kan telah kita dapetin ya dari penjumlahan dari sini sampai bawah ini, hasilnya 0,08183. Maka di sini ditulislah 0,008183. Nah, dibagi 13nya dari n-1, dari 14 dikurangi 1. Nah, terus dibagikan, hasilnya akar 0,0006296462. Nah, dia diakarin lalu hasilnya 0,025089027. Kita sederhanakan, maka simpangan baku yang kita dapat itu 0,025. Nah, setelah itu kita menghitung z-skornya. Sama ya kayak tadi, diketahuinya y minnya itu 0, y barnya itu 0,087, lalu simpangan baku untuk y-nya ini 0,025. Terus kita mengisi kolom yang ini ya, yang y min y bar dibagi s atau simpangan. Berarti di sini, nah y min y bar atau min 0,032 dibagi s, simpangannya 0,025, hasilnya min 128. Nah, terus yang bawahnya juga sama nih, min 0,025 dibagi simpangannya, dibagi 0,025, hasilnya min 1. Begitupun sampai bawahnya, diolahnya kayak gitu. Terus kita mengisi kolom FZ. Nah, caranya itu dengan melihat tabel Z-nya. Gimana caranya? Ini kita lihat dulu pada kolom Y min Y bar per S. Di sini kan ada min 1,28. Kita lihat di sini min 1,2. Ada di deretan sini ya. Terus 8. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita dapat 0,1003. Maka di sini juga isinya 0,1003. Nah, untuk kolom kedua juga sama, untuk baris kedua juga sama. Ini kan 1 ya, kita dapatkan 1. Di sini min 1 berarti ini kan min 1,0. Terus belakangnya kan hilang, berarti kita 0 di sini. Jadi ini isinya 0,1587 di sini, maka isinya sama 0,1587. Begitupun sampai bawah diolahnya seperti demikian. Lalu kita isi SZ. SZ-nya ini adalah F per N. Berarti di sini 1 per 14 hasilnya 0,71, 2 per 14 hasilnya 0,143, dan seterusnya juga dihitung seperti demikian. Lalu di sini kita isi kolom mutlak, nilai mutlak dari FZ dikurangi SZ. Nah, di sini berarti 0,1003 dikurangi 0,071 hasilnya 0,0293. Yang bawah juga sama nih, 0,1587 dikurangi 0,143 hasilnya 0,0157. Begitupun ke bawahnya diolah seperti demikian, sehingga setelah semuanya data kolom baris itu sudah ada isinya, maka kita memilih nilai terbesar. Nah, di sini nilai terbesar yang kita peroleh itu 0,2224. Maka kita bisa menentukan hitung atau untuk nilai maksimumnya itu ada di 0,2224. Lalu untuk tabelnya sama ya kayak tadi. Ini kan n-nya 14, alfanya 0,05. Kita lihat di sini n-nya 14, alfanya 0,05. Nah, berarti kita dapatkan 0,227.
kesimpulannya dek hitungnya itu atau 0,22224 itu lebih kecil dari 0,227. Artinya dek tabelnya itu berdistribusi normal atau tidak menolak H1. Nah, kesimpulannya itu dari uji kenormalan data X dan data Y ini normal semua, sehingga kita bisa melanjutkan ke uji korelasi antara peubah X dan Y yang akan dijelaskan oleh Rizka. Untuk uji ini kita menggunakan korelasi person. Kepada Rizka kami persilahkan. Jeda dulu aja ya. Jeda dulu. Jeda. Perlu ini kita. Di sini menggunakan koefisien korelasi Pearson. X-nya 72,5 dikuadratkan menjadi 0,061889 begitu pun sampai bawah. Terusnya ada X kuadrat 72,50 dikuadratkan menjadi 5256,25 sampai bawah. Terusnya ada X kuadrat itu 0,06 kuadrat dikuadratkan menjadi 0,0038322 sampai seterusnya. Selanjutnya ada X Y yaitu 7250 dikali 0,06 sama dengan 4,481952 sampai bawah. Terusnya ada sigma 1 X1 itu sama dengan 1008,78. Sigma Y1 sama dengan 1,216486, yaitu sigma X kuadrat sama dengan 72849,1998. Itu ada sigma Y1 kuadrat sama dengan 0,114100448. Selanjutnya itu sigma X1 Y1 itu 87,86781. Terusnya ada hitung korelasi. Rx Y sama dengan X Y dibagi akar S X X akar X Y Y. Terus sigma X1 Y1 dikali sigma Y1 bagi N. Nah, terus dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N akar sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Nah, terus untuk sigma X yaitu hasilnya 0,87,86781. Habis itu sigma X itu hasilnya 108,78. Lalu dikali hasil sigma Y itu 1,216486. Terus dibagi N-nya itu 14. Nah, setelah itu di sini sigmanya itu dikuadratkan itu 72849,198 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X-nya itu 10,008,78 terus dibagi 14. Nah, terus di sini sigma Y kuadratnya itu 0,11410,448 dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, Y-nya itu 1,216486 terus dibagi 14. Selanjutnya itu di sini kita olah dulu 10,08,78
terus dikali 1,248 itu hasilnya 1227,16647. Terus kita olah juga 108,78 dikuadratkan, hasilnya itu 1017,637,008 dibagi 14, hasilnya itu 72688,36346. Terus kita olah juga yang 1,479838 dibagi 14, hasilnya itu 0,105702728. Nah, terus selanjutnya itu 0,86781 dikurang 8765765 hasilnya itu 0,213042351. Terus yang 72849,1998 dikurang 7268,36346 hasilnya 160,8363429. Terus akar dari ini hasilnya itu 0,09161071. Nah, terus kita kalikan yang 12,682129691 dikali 0,09161071 hasilnya itu 1,1624573339 sama dengan 0,183268963. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh oleh nilai koefisien korelasi RxY dengan 0,183 R XY sama dengan 0,183 RxY dengan 0,183. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara perubahan Y dan X. Artinya, jika nilai X meningkat, nilai Y-nya itu cenderung ikut meningkat. Namun, hubungan tersebut tidak kuat atau hanya sedikit berpengaruh. Dengan demikian, meskipun ada kecenderungan secara antara kedua variabel, kekuatan hubungan tersebut tergolong rendah dan kurang signifikan. Secara praktis, meskipun ada korelasi positif, hubungan antara kedua variabel tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau untuk membuat prediksi yang andal mengenai variabel Y berdasarkan perubahan pada variabel X. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh lebih besar terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya saya Ajeng Satriani Putri menjelaskan pembuatan model linear. Nah, diketahui mean X ini 72,05, sedangkan mean Y ini 0,087. Nah, tertera di tabel ini pada kota Kalimantan ini kolom X-nya 72,5, sedangkan kolom Y ini 0,0618889 dan seterusnya ini datanya. Kemudian di kolom X dikurang X bar ini adalah hasil dari kolom Y yang ini, misalnya ini Kalimantan 72,5 dikurang mean X 72,05, jadi hasilnya 0,45. Sama aja kayak tanah yang ini, tanah laut. Dari ini X nya dari sini 70,98 dikurang dengan 72,05, seterusnya sampai bawah. Kemudian selanjutnya di kolom Y dikurang Y bar, ini hasil dari kolom Y ini 0,061889 dikurang mean Y 0,087. Nah, ini hasilnya 0,025111. Seterusnya seperti itu. Kalau misalnya yang ini ya berarti 70,98 dikurang
mean Y 0,087, hasilnya min 0,01736, seterusnya sampai bawah. Kemudian di kolom ini X dikurang X bar dikali Y, diambil Y bar. Berarti dari 0,45 dikali min 0,02511, hasilnya min 0,0112995. Seterusnya yang kolom juga ini, yang tanah laut, jadi min 1,07 dikali min 0,01736, hasilnya sekian, dan seterusnya sampai bawah ya. Kemudian di kolom X dikurang X bar kuadrat, ini hasil dari sini, dari kolom X dikurang X bar cuma dikuadratkan. Misalnya ini 0,45 dikuadratkan, jadi hasilnya 0,205. Seterusnya sama aja kayak ini, min 1,07 dikuadratkan, jadi hasilnya segini, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita jumlahkan yang kolom X, jumlahkan sigma X1 nih, jumlahnya 1008,78, yang kolom Y juga sigma Y1 hasilnya hasilnya 1,216486. Kemudian yang X dikurang X bar kali Y dikurang Y bar, ini sigma Y dikurang sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar, jumlahnya 0,21183,937. Sama aja yang ini di jumlah semuanya, sigma X dikurang X bar kuadrat, hasilnya 158,3868. Kemudian jadi penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 itu B1 nya sama dengan SXY dibagi SXX. Nah, jadi sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi sigma X dikurang X bar kuadrat. Jadi di sininya 0,21183,937 ini hasil dari sini ya. Terus dibagi 158,3868 dari sini, hasilnya 0,0013, seperti itu. Terus penduga bagi intercept beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurang B1 dikali X bar sama dengan 0,087. 0,087 itu dari mean Y. Kemudian 0,0013 ini hasil dari sini B1, kemudian dikalikan 72,05 dari mean X sama dengan 10,087. Kemudian diambil kemudian dikurang 0,0963, disederhanakan jadi min 0,0093. Oke, selanjutnya model regresinya ini Y topi sama dengan min 0,0093 ditambah 0,0013 dikali X. Artinya ini setiap kenaikan 1 poin IPM X, proporsi guru terhadap siswa variabel Y naik sekitar 0,00137 atau setara dengan 13%. Kemudian diperlihatkan di sini, bisa dilihat dari hasil grafiknya, ini regresi linearnya tuh makin ke atas ya, naik. Sedangkan data aslinya yang ini warna biru, ini tidak beraturan. Tuh, seperti ini, di mana saja tidak beraturan. Nah, dari kesimpulannya, grafiknya ini menunjukkan hubungan
positif sangat lemah antara indeks pembangunan manusianya yang X dan proporsi guru terhadap siswa Y. Jadi regresinya naik, yang merah ini naik, tapi datanya menyebar cukup jauh dari garis, tidak beraturan. Nah, menunjukkan apa? Korelasinya rendah. Kemudian nilai koefisien regresinya B1 sama dengan 0,001337. Berarti setiap kenaikan 1 poin IPM hanya menaikkan proporsi guru terhadap siswa sebesar 0,001337 atau 13%. Jadi, hubungan linear antara IPM dan proporsi guru terhadap siswa tidak kuat. Nah, sehingga mungkin ada faktor lain yang lebih dominan nih, mempengaruhi proporsi tersebut. Kemudian, materi selanjutnya dijelaskan oleh Mas Bintang. Persilakan. Di sini saya di Pembintang Pamungkas menjelaskan tentang uji F dan uji T. Di sini saya sudah mendapatkan data Y-nya dan saya mencari data Y. Data Y itu dapat dari sini. Dan data X-nya terdapat dari tabel yang sebelah sini. Data Y topi 0,0093 ditambah 0,00013 dikali 72,50 sama dengan 0,08495 dan seterusnya. Di sini ada Y topi dikurang Y bar dikuadratkan. Y topi terdapat dari sini dan Y bar terdapat dari mean 0,0849 dikurang 0,087 kuadrat sama dengan 0,000042025 dan seterusnya. Dan Y1 dikurang Y topi terdapat dari data Y dan data Y topi terdapat dari Y topi 0,06188 9 dikurang 0,084950 dikuadratkan sama dengan 0,005381 dan seterusnya. Y1 dikurang Y bar dikuadratkan. Y itu dari sini dan Y bar dari mean 0,061889 dikurang 0,087 dikuadratkan sama dengan 0,00630562. Ini dan sini adalah hasil dari data tersebut. Sigma Y topi dikurang Y bar dikuadratkan sama dengan 0,003444147. Sigma Y1 dikurang Y topi dikuadratkan sama dengan 0,008195996. Sigma Y1 dikurang Y bar dikuadratkan sama dengan 0,083904113. DB 1 registrasi 1 terus gelat 4 dikurang 2 sama dengan 12. Jadi totalnya 14 dikurang 1 sama dengan 13. JK sigma Y topi dikurang Y bar dikuadratkan sama dengan 0,00344147. Gelat dan menurun. Terus KT 0,00344147 per 1 sama dengan 0,00344147 dan ke bawah 0.
Terus KTR dikurang KTG sama dengan 12,000000697. Menentukan F tabel dengan cara kolom vertikal yang menderet ke samping dan kolom horizontal menderet ke bawah. Kolom vertikal 2x, y dikurang 1 sama dengan 1. Jadi kita di kolom 1 dan kolom horizontal 14 dikurang 2x, y sama dengan 12 di kolom 12. Kita dapat hasilnya 4,75. Maka didapat nilai F adalah 4,75. F hitung kita dapat adalah 12,0000697. Dapat dari KTR dikurang KTG. Terus kita karena F hitung 12,0000697 lebih besar daripada F tabel 4,75, maka kita menolak hipotesis 0. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 12,0000697 dan tabel F sebesar 4,75. Pada taraf signifikasi 5%, A sama dengan 0,05 dengan derajat bebas DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan 12. Karena F hitung lebih besar F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa registrasi yang digunakan signifikasikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikasikan antar variabel X terhadap Y. Dan di sini menentukan rumus tabel T. Rumus tabel T hitung sama dengan B1 per SB1. Mencari rumus SB1. SB1 sama dengan akar sigma sama dengan Y1 dikurang Y topi kuadrat per N dikurang 2 sigma X1 dikurang X bar dikuadratkan sama dengan akar 0,008195996 per 14 dikurang 2 dikali 158,3868 sama dengan akar 0,008195996 per 12 dikali 1583868 akar 0,008195996 per 190,6416 sama dengan akar 0,0004312 sama dengan 0,002078. Lalu hitung T hitung. T hitung sama dengan B1 per SB1 sama dengan 0,0013 per 0,002078 sama dengan 0,626. Pengambilan keputusan menentukan T tabel dengan cara kolom vertikal 0,5 yang sini nih. Nah, dan kolom horizontal 14 dikurang 2 sama dengan 12 yang ini. Dan kita mendapatkan datanya 1,782. Maka dapat nilai T adalah 1,782. T hitung kita dapat adalah 0,626. Karena yang di sini nih. Karena T hitung 0,626 lebih kecil tabel dari 1,78229, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T tabel sebesar 1,78229. Pada derajat kebebasan DF sama dengan 12 dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05, sedangkan T hitung yang diperoleh oleh 0,626 karena T hitung 0,626 lebih kecil tabel dari 1,78229, maka koversi registrasi B1 tidak disignifikasikan pada tingkat signifikasi 5%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh signifikasikan terhadap variabel Y dalam model regresitasi yang diuji. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.